Kemarin flexing-flexing, punya 6 perusahaan, sekarang punya perusahaan lawyer, ngaku-ngaku aja. Aduh, rusak. Hola netizen yang berbudi pekerti luhur. John LBF digugat oleh seorang pengusaha lantaran diduga melakukan penipuan dengan kerugian mencapai 1,8 miliar rupiah. Kuasa hukum penggugat PT Adidharma Eka Prana, Arif Edison, mengatakan kasus ini bermula sejak tahun 2022, di mana kliennya melakukan perjanjian dan menyerahkan uang sebesar 800 juta rupiah sebagai upah kepada John LBF yang mengaku bisa menangani kasus hukum melalui perusahaannya PT 5 Sekawan atau High Five. Namun menurutnya John LBF diketahui bukan orang yang berkompeten dalam penanganan persoalan hukum. Terbukti setelah upah jasa diserahkan, banyak hal yang tidak wajar dialami oleh kliennya, seperti tidak menjalankan pekerjaan yang diharapkan kliennya. Hal tersebut terbukti dari laporan keuangan, audit, dan pajak yang dilakukan. Bahkan John LBF meminta uang tambahan sebesar 600 juta rupiah untuk menyewa kantor. Atas dugaan penipuan yang membuat kerugian 1,8 miliar rupiah ini, John LBF telah digugat ke Pengadilan Jakarta Selatan pada 28 Januari 2023. Nah, gimana nih menurut netizen yang tercinta? Jadi gini, PT Adidharma ini itu memiliki perjanjian teman-teman dengan Bang John LBF. Kaitannya dengan penanganan kasus hukum di mana Bang John itu sudah dibayar sebesar 800 juta. Ternyata Bang John LBF dianggap oleh pihak PT Adidharma tersebut tidak memiliki kompetensi hukum teman-teman. Sehingga merugikan pihak PT Adidharma karena merasa sudah bayar Bang John 800 juta tadi. Dan melalui kuasa hukum dari PT tersebut teman-teman, Bang John LBF diduga melakukan penipuan pada tahun 2022 lalu karena tidak melakukan tugasnya sama sekali sesuai perjanjian teman-teman. Jadi PT Adidharma ini tuh sudah punya bukti berupa laporan keuangan, audit, dan pajak yang dilakukan. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi nih teman-teman, Pak Arif selaku kuasa hukum PT Adidharma mengatakan bahwa perusahaan High Five itu bukan milik Bang John, melainkan milik Cindy Kurniawan. Jadi ia menambahkan John LBF itu tidak pernah memiliki bukti bayar beli saham perusahaan tersebut. Dan mengatakan teman-teman, hanya dengan modal 100 juta itu sangat tidak mungkin si John LBF ini itu membuka cabang di 10 menara di Jakarta hanya dalam 1 tahun. Karena itu ia menggugat John LBF dengan total kerugian 1,8 miliar sekaligus penipuan yang melibatkan High Five itu tadi. Waduh, menurut kalian gimana nih guys? Aduh, ada kasus yang baru saya baca ini terkait dengan John LBF. Ini adalah salah satu tiktokers yang viral di mana-mana, yang katanya orang kaya dan orang sukses mampu berusaha secara maksimal dengan waktu singkat menjadi orang kaya. Di sini di salah satu berita yang kita baca, ya, ada yang bersangkutan tiktokers John LBF digugat pengusaha atas kerugian penipuan 1,8 miliar. Wow. Setelah saya baca, ternyata berita ini berkaitan dengan adanya penanganan satu perkara yang ternyata tidak diselesaikan oleh yang bersangkutan. Artinya di sini Mas John ini mungkin ya menerima kuasa atau memberikan solusi seolah-olah sebagai pengacara atau yang menyelesaikan sebuah perkara. Nah, ini menjadi satu persoalan buat masyarakat. Saya cuma mengatakan begini, bahwa pengacara itu adalah pekerjaan yang profesi itu memang dilindungi oleh undang-undang. Kita ini sekolah dan kita ini boleh dikatakan profesi yang benar-benar profesional. Ada aturan mainnya, tidak mungkin orang lain yang tidak pengacara kemudian mengaku seolah-olah bisa menyelesaikan perkara. Itu artinya calo itu, bukan yang namanya pengacara. Yang kedua, hati-hati kepada masyarakat bahwa banyak sekali hari ini di sosial media kita melihat tentang mudahnya orang mendapatkan kekayaan dalam waktu singkat. Di sini saya mau jelaskan bahwa tidak ada itu.
yang namanya kekayaan yang didapat itu instan. Tidak ada, semua harus melalui proses dan semua harus melalui kerja keras. Bukan flexing atau boleh dikatakan bohong-bohongan gitu loh. Bisa aja kita melakukan flexing seolah-olah ini punya perusahaan kita, ini adalah pabrik kita, ini adalah mobil mewah kita dan sebagainya. Sangat mudah. Akan tetapi ingat bahwa masyarakat akan menilai. Dan satu hal, jika orang mengatakan dirinya sebagai pengacara atau seolah-olah sebagai pengacara atau sebagai advokat, ternyata bukan, pasal 31 Undang-Undang 18 ya tentang pengacara itu bisa dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Artinya apa? Harus hati-hati. Memang bolehlah punya niat membantu orang-orang untuk membuat usaha agar lebih murah atau PT-PT murah. Akan tetapi kualitas tentunya juga harus dijaga dan kredibilitas harus dijaga. Sekali lagi kita lihat perkara ini sampai kemana dan kita lihat apa yang akan ditanggapi oleh John. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, John LBF, pengusaha TikTok viral, diduga melakukan kasus penipuan dan digugat oleh kliennya sendiri karena merasa mengalami kerugian 1,8 miliar atas beberapa jasa yang ditawarkan John, gitu ya. Nah, saya berharap John bisa menyelesaikan masalahnya karena konten-kontennya kita tahu sangat inspiratif. Banyak para karyawan menginginkan bosnya seperti John, ya. Beberapa manajer yang saya coach merasa, wah, alangkah baiknya kalau atasan saya, ya, bos saya itu seperti John, ya, sangat memberi, tidak pelit, menginspirasi, gitu ya. Tapi perlu hati-hati juga, memang dalam kita membangun tim dan membangun bisnis perlu ada yang namanya sistematika dan segala sesuatu tidak perlu terburu-buru, ya. Semoga kita tetap semangat dan John. Aduh, rusak ala mama. Ini kemarin flexing punya 6 perusahaan, sekarang punya perusahaan lawyer, ngaku-ngaku aja. Aduh, rusak. Kacau. Ini ada yang lagi viral, Sau. Mungkin teman-teman kenal lah sama yang namanya John LBF. John LBF ini kan memang orang yang mungkin lagi naik daun ya. Tapi ternyata dia memiliki kasus. Nah, ini John LBF digugat 1,8 miliar kasus kerugian dan penipuan klien. Dia sudah terima 800 juta tapi tidak sesuai perjanjian. Jadi John LBF ini kan punya 6 perusahaan besar ya, Sau. Nah, ini salah satunya High Five. Ini untuk teman-teman kalau pengen lihat video klarifikasi yang detailnya nih, akun TikToknya Putra Aji Sujati DPR Geng Z, lengkap sekali. Begini, sebelumnya gue udah sering sampaikan di video-video gue sebelumnya, jangan terlalu percaya sama orang yang flexing kayak begitu ya guys ya. Dia pamer katanya belanja gini itu cuma kayak beli kacang goreng lah, ini itulah, beli mobil kacang goreng lah. Gini guys. Kalian mesti sadar itu adalah konten, itu adalah personal branding ya guys ya. Jangan lu pikir dia tuh bakal berkelakuan kayak gitu, kayak buang-buang duit kayak kacang goreng kayak gitu all the day. Enggak gitu. Itu tuh cuma konten guys, untuk menarik viewers ya guys ya. Jadi kadang-kadang netizen ini suka terlalu baper guys, merasa oh emang kayak begitu gitu kehidupannya. Enggak guys, semuanya ya, gue gak cuma bilang John LBF doang gitu ya, tapi semuanya guys, semua influencer kayak beginian, dia tuh bikin konten kayak begitu tuh supaya viewersnya banyak dan orang tertarik buat nonton. Itu yang mesti digarisbawahin dulu ya. Lalu kita bahas ke poin selanjutnya. Mungkin pada bingung gitu ya, 2019 masih miskin, kok tiba-tiba 2022 bisa kaya? Bisa sih guys, ada yang bisa kayak begitu sih gitu ya. Tapi kalau opini gue pribadi, ini opini pribadi ya, belum tentu bener ya, opini pribadi ya. Ada yang bantu lah di belakang lah gitu loh. Ada yang bantu ya. Tujuannya itu apa dan kenapa orang yang membantu ini nggak mau nongol di depan? Kita nggak tahu guys. Dulu ada Sultan Crazy Rich yang punya jet terbang gitu, pesawat pribadi. Sebenarnya sih bukan pesawat pribadi punya dia sewa juga sih. Ya pokoknya pesawat pribadi lah gitu ya. Skincare kayak gitu-gitu ya. Tapi informasi yang gue dapet ya itu bukan uang dia guys sebenarnya guys. Jadi ada orang berduit, sayang beliau sudah almarhum ya, dan inisialnya itu H.
Ya, lalu si orang ini, si Sultan ini dipercayakan lah untuk mengelola, seakan-akan dia yang punya gitu. Yang di muka itu frontman-nya dia, kayak begitu. Kenapa harus pakai frontman? Ya, karena satu dan lain hal, ya guys ya. Lah, lalu kalau misalkan yang si ini, yang bapak ini gimana? Kalau menurut opini pribadi saya, siapa orang di belakangnya? Ya masih orang-orang suruhan dari almarhum H, gitu ya. Ini opini pribadi aku ya, bisa salah ya. Jadi opini aku adalah tetap ini uangnya dari almarhum H. Kalau yang mau tanya detail tentang almarhum H, nggak bakal gua spill, ya guys ya. Nggak bakal. Karena percuma di spill pun nggak ada gunanya juga guys ya. Pokoknya gini guys, selama dia nggak melakukan tindak kejahatan, selama dia cuma flexing doang, selama dia nggak nipu duit kalian, udah nggak apa-apa guys. Biarin aja gitu ya guys ya, is okay, biarin aja. Selama dia nggak buat kegaduhan, udah nggak apa-apa guys ya. Yang penting dia jangan nipu aja lagi gitu guys ya. Dan gue lihat sih so far sih nggak nipu ya. Cuma hati-hati deh kalau nanti mulai nawar-nawar investasi ya guys ya.